Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan Allah kita, karena Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu memelihara kita, dan bahkan sampai saat ini kita masih boleh merasakan kekuatan dan kesehatan. Itu semua terjadi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita kerjakan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini, yang mengajarkan kita supaya kita jangan khawatir. Kata jangan di sini mempunyai arti atau mempunyai makna dan yang sangat tegas. Ya, kalau dibilang jangan itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi misalnya jangan pegang listrik. Jadi kalau kita tawar-tawar mau pegang aliran listrik, kita akan mati terkontak. Jadi perkataan Tuhan sangat tegas mengajak kepada kita supaya kita jangan khawatir. Kenapa kita jangan khawatir? Karena Tuhan yang akan menyediakan semua yang kita perlukan. Di dalam firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja pada jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita jangan berkata bahwa saya khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian, karena Tuhan berjanji akan menyediakan semua itu, karena itu merupakan kebutuhan kita. Bahkan Tuhan di dalam Filipi pasal 4, kita bisa baca di ayat 4 sampai dengan 6, di situ dikatakan, atau ayat 4 sampai 6,
Di situ Tuhan berkata melalui Rasul Paulus kepada kita bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Tentu karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan jaminan di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menuntun, dan Tuhan selalu memberikan kemenangan atas segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena pada saat kita menerima Tuhan sebagai dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itu juga Tuhan sudah menempatkan atau sudah memberikan rohnya dan menaruh di dalam hati kita, sehingga kita boleh dikatakan bahwa setiap saat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi melangkah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sebagai ayat terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini sangat menguatkan bagi kita semua bahwa kita selalu berada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan selalu memelihara hidup kita, sehingga sampai saat ini kita masih boleh merasakan bagaimana indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui siaran kebenaran firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita tetap mengingat pesan-pesan dari Tuhan bahwa kita tidak boleh khawatir, karena kekhawatiran itu hanya akan menambah atau menjadi beban bagi kita, sehingga kita tidak bisa produktif kalau kita selalu hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kalau kita hidup optimis bersama dengan Tuhan, kita tidak merasa khawatir akan masa depan kita, maka itu adalah suatu energi yang positif yang akan selalu membantu kita untuk bekerja buat hormat dan kemuliaan Tuhan, dan terutama juga untuk keluarga rumah tangga kita dan keselamatan bagi kita semua. Sampai sekian kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat ini, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang kita sudah baca, kita sudah dengarkan, akan memberkati kita semua, sehingga kita lebih kuat, lebih sehat menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit ini. Dan akhirnya saudara-saudara, kita akan berdoa biar kiranya Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak khawatir, karena Engkau selalu akan menyertai kami, Engkau selalu akan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang indah ini biar tertanam dalam hati kami dan akan berbuah-buah yang baik buat hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dan terutama juga untuk keselamatan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan selalu menjaga dan pelihara kami semua ya Tuhan. Tuhan kiranya selalu memeliharakan tubuh, jiwa dan roh kami dengan sempurna sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan proteksi kami dari semua gangguan kuasa setan, kegelapan, roh-roh jahat serta jahat manusia kepada kami. Tuhan selalu memberkati kami, memberkati usaha dan mata pencarian kami, memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, memberkati keluarga dan rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami datang berserah pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menjaga, melindungi kami semua umat-umat-Mu, kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu semua. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan jaga pelihara, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan menjauhkan dari semua sakit penyakit, terutama penyakit sampar dan virus corona yang sedang melanda dunia sehingga membuat kecemasan kepada semua orang. Tapi lewat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh terluput semua daripada penyakit sampar virus corona ini ya Tuhan. Saat ini kami Tuhan berdoa buat Bapak Gembala kami dan seisi pastori, biar kiranya Tuhan selalu menjaga, memelihara, melindungi, memberkati agar mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Karmel, dia dapat dilaksanakan oleh karena pertolongan dan kasih sayang daripada Tuhan. Memberkati dan menjaga semua jemaat yang ada di Karmel, dan terutama yang ada di Rayon Immanuel ini, biar kiranya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, dan Tuhan selalu melindungi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, jauhkanlah kiranya kami dari segala susah bahaya dan kecelakaan serta bencana alam. Jauhkan kami dari segala gangguan kuasa setan, kegelapan dan roh-roh jahat. Jauhkan kami dari pada segala dosa, kesalahan dan pelanggaran. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan tetap memeliharakan hati dan pikiran kami, memelihara hidup dan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bersuka cita sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, karena kami telah merasa bahwa Tuhan selalu ada, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, dan memberikan penghiburan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami datang berserah pada saat ini. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang diselamatkan. Amin.